Baiklah, kembali lagi bersama saya Toko Coding. Jadi bagi teman-teman yang sebelumnya udah mengerjakan ya proses upload file, sekarang kita bakal menyempurnakannya lagi teman-teman. Jadi di sini aku punya beberapa PR ya kemarin yang udah aku cek, aku catat di sisi sini si komen biar aku nggak lupa. Jadi price itu kita bakal ganti jadi float, oke? Mungkin kita coba cari Laravel migration to float, database migration. Terus kita cari di sini tabnya float. Ada nggak ya? Dia lagi ngeloading nih kayaknya. Float, float. Ya, sepertinya ini teman-teman. Oke. The float method create a calling column with the given precision total digit. Oh, jadi bisa precision sampai begini ya. Oke. Jadi mungkin kita lihat dulu nih dari sisi bentukan book kita, bentukan seperti ini. Dan untuk price itu kita definisikan integer ya teman-teman. Oke. Jadi mungkin kita mau ganti dulu dengan cara menambahkan uh, migration baru, PHP artisan make migration, kemudian change table book price type from integer to float. Ya gitulah. Nah, kemudian berikutnya tabelnya itu adalah table books ya harusnya ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian kopas aja lah ya. Aku males lama-lama. Di sini kita ganti sebelumnya adalah integer, itu kita ganti jadi float dengan presisi 82. Secara default aja lah. Gak usah kita pakai yang terlalu rumit. Oke. Kemudian kita PHP artisan migrate ya teman-teman. Dan duplicate column name. Oke, schema table. Oke. Table. Sepertinya gimana ya cara ngubahnya ya? Aku coba cari dulu ya. Laravel migration change column type. Oke. Kita coba cari dulu. Oh, harus ditambah change ya di sini teman-teman. Change. Oke. Itu biar apa namanya? Istilah SQL-nya lupa aku namanya. Apa namanya ini? Kalau kita ngubah struktur itu namanya, aduh aku lupa. Gara-gara udah sering jadi front end nih jadi lupa. Ya pokoknya gitulah kita ngeceng. Kemudian kita coba PHP artisan migrate. Apa yang terjadi? Changing column for table book require doctrine debug. Please install doctrine debug package. Walah, oke. Install dulu. Composer install doctrine debug. Composer require, oke. Require. Maklum, JavaScript. Aku jarang pakai Laravel sebenarnya. Tapi di tutorial aku malah pakai Laravel. Sekarang sesuatu yang aneh sih. Tapi ya jadi challenge juga sih bagi aku untuk nge-refresh ingatan aku dulu yang sempat jadi seorang PHP maniac. Tapi itu 2 tahun lalu sih. Sekarang udah enggak lagi. Tapi karena ceritanya tau coding itu lebih laku di Laravel ya, aku bakal memberikan yang terbaik sih ke teman-teman untuk ngajarin Laravelnya. Ya kita sama-sama belajar di sini. Jadi nggak ada yang lebih pintar atau yang lebih hebat. Konsepnya adalah sharing. Oke, lanjut. Kita coba lagi teman-teman. PHP Artisan Migrate dan berhasil. Hal yang paling menarik ketika kita ngoding itu berhasil teman-teman. Udah itu aja. Dan kalau kita lihat di sini price-nya ya udah jadi double lah. Aku nggak tahu lah ya, float kayaknya kok jadi double di sini. Ya udahlah. Yang penting udah kita ubah, udah sesuai dengan yang disampaikan oleh Laravel. Jadi aku nggak terlalu pusingkan. Nanti ketika udah ada masalah, nanti tinggal kita pikirin ketika masalah itu terjadi. Tapi ya udahlah, kita udah ganti ke tipe float versi Laravel yang meskipun double itu bukan float ya. Kalau teman-teman lihat di sini, mana ya, PHP my admin. Oke, teman-teman lihat di sini, sebenarnya ada tipe data lain ya di sini.
Oops, oke. Di sini apa ini? Drop file here. Oke. Kalau kita ngeceng itu tipenya bukan double ya. Itu tipenya ada float. Aku nggak tahu kenapa Laravel floatnya ganti jadi desimal. Yaudah, ntar kalau ada yang tahu alasan silahkan komen di komen di kolom komentar. Tapi aku accept aja lah, nggak usah dipusingin. Oke, next berikutnya email upload dibagusin lagi, handle error jika terjadi error gitu. Nah, errornya apa teman-teman? Nah, di backend aku nge-set require, di front end aku belum nge-handle. Nah, tengok nih ya, aku nambah something di sisi front end nggak ada error dan aku lupa nge-choose file. Oke, aku refresh dulu ya, aku refresh dulu untuk mastiin filenya nggak ada. Oke, nih, gini, 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 submit. Tuh, error teman-teman. Kenapa? Karena aku belum nge-handle nih teman-teman. Tuh, Emacs field is required teman-teman. Emacs field is required. Dan aku belum handle sama sekali. Jadi kita pergi ke custom hook kita. Oke. Di sini kan kita punya handle add book ya. Dan kita harus wrap ini ke try and catch. Oke. Jadi dia bisa nge-catch errornya. Dan error ini bisa kita olah gitu. Nah, di sini kita bakal menggunakan React TOAS. Nih, yang ya library paling legend lah. Weekly downloadnya aja 1 juta. Nggak ngerti aku, banyak banget yang pakai. Dan langsung aja kita install di sisi front end. Oke, jadi teman-teman pastikan berada di terminal front end. Tambah aja dulu cd front end, kemudian npm install React Tostify. Jadi cara pakai React Tostify itu gampang, baca aja dokumentasinya, terus disuruh apa kerjain. Nah, di sini kita punya React Tostify, itu bakal kita taruh di pages book. Oke, kita impor dulu di sini dan kita taruh di paling atas ya teman-teman. Oke, dan aku tosnya nggak butuh, tapi aku cuma butuh tos container nih. Nah, tos container itu bisa aku taruh di bagian bawah sini, di atas app layer ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah taruh. Kemudian berikutnya aku ngimpor toas ini di custom hook kita gitu. Jadi secara programmatically kita bisa manfaatkan gitu teman-teman. Oke. Nah, kita jalan aja nih. Nah, jadi di bagian handle add book, jika terjadi error, kita bisa menampilkan toasnya teman-teman. Nah, kita tinggal lihatin aja di sini. Secara default kita bisa ngasih nampilan kayak gini. Wah, error kan? Nah, gitu. Jadi tinggal kita lihat aja nih di sisi front end. Aku klik submit. Kita hapus dulu ya, submit. Kita klik console. Reverse ya, mungkin bisa jadi dia nggak ke apply. Oke, score. Kemudian kita tambahin price-nya ya begini. Submit. Tuh kita dapat error dan waduh ini tosnya kemana? Tosnya nggak muncul. Waduh ini tosnya ngeprank ini cuy. Books Emacs field is required but tosnya tidak muncul. Kenapa tosnya tidak muncul pada sudah aku masukin di tos container? Kenapa toas Anda ngeprank? Oke, mungkin aku coba ngetes deh di komponen level. Harusnya bisa lah ya. Tapi coba dulu deh. Ini ngeprank nih cuy. Kita coba ngeklik on klik di sini. Toas gitu. Jangan ngeprank cuy. Kita coba ngeklik di bagian ini title box. Oh, nggak bisa ini cuy. Jangan di sini taruhnya. Taruhnya di header aja teman-teman. Sip. Kita klik. Cuk, nggak muncul loh cowok. Nggak muncul loh. Aduh, ini kenapa ini? Ngelucu nih tosnya nih, ngelucu. Padahal udah kita impor ya. Nih, udah berhasil. Coba kita matiin dulu servernya, terus kita running lagi. Aku nggak tahu kenapa ini si tosnya nggak muncul. Kita coba refresh. Oke. Harusnya ini muncul ini. Kenapa dia nggak muncul, lucu.
Kita coba tampilin lagi. Submit. Tidak muncul lah. Nggak muncul sama sekali. Errornya juga nggak ada. Dia tidak muncul sama sekali. Berarti ada something yang salah di sini berarti. Mungkin kita mau lihat dulu nih. Kita kan punya toast container yang isinya ada di app layer. Toast containernya nggak muncul sama sekali. Eh, Mungkin kita kopas aja ya implementasi mereka di sini. Tak kopas. Kalau udah dikopas nggak jalan, itu salahnya di mana? Oke, kopas aja dulu. Kita ikutin aja cara main mereka. Terus kita import toastnya ke sini. Oke, coba books. I see, aku tahu kesalahannya di mana. Ada salah. Oke, jadi implementasi nggak ada salah. Aku Ctrl Z lagi ya. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z sampai udah bersih. Oke. Nih, oke. Ctrl Z lagi ya. Sorry banget. Tahu nggak aku kurangnya di mana? Ini CSS-nya lupa aku impor. Jadi CSS-nya jangan lupa diimpor ya teman-teman. Jadi karena ceritanya nanti toast ini bakal kita pakai secara global. Mungkin ada betternya teman-teman. Nah, ngimpornya di satu tempat lah ya. Kita impornya di underscore app. Tuh dia. Jadi wajar nggak muncul itu CSS-nya nggak ada aku impor gitu. Salahnya aku gitu ya. Mohon maaf nih kreatornya React Toastify, malah aku yang nyalahin. Padahal aku yang salah. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba klik submit di sini, klik. Tuh muncul. Wah, error kan. Sip, mantap. Dan di React Toastify itu dia punya demo yang bisa teman-teman manfaatkan di sini. Dan dia bisa ngelihatin di sini tipe-tipe error yang bisa kita manfaatkan gitu. Contoh, bisa teman-teman mau versi yang error. Nah, di sini teman-teman bisa ngasih bedanya apa ya kalau error ya? Oh ya, kita bisa nambahin method error di sini. Berarti kalau misalnya kita mau nampilkan, oh ini adalah pesan error, berarti di custom hook kita timbang nambahkan di sini error gitu teman-teman. Wah, error kan gitu. Dan kita tampilkan lagi di sini. Tambahin dulu ya. Dan harusnya teman-teman, harusnya ketika terjadi error seperti itu, kita nggak boleh nge-reset form ini teman-teman. Nggak boleh nge-reset form ini. Berarti reset formnya kita taruh dulu ke dalam sini. Di kedua tempat, di handle book sama ini. Kemudian reset formnya hanya kita jalankan ketika proses ini semuanya berhasil dan tidak terjadi error teman-teman. Oke. Masa error, kita jalankan reset formnya. Lucu. Bener kan? Mungkin untuk handle booknya aku ganti jadi triangle juga, terus aku paste. Kemudian di sini kan cuma ada values tadi ya. Tadi kita nurunin reset form juga ya teman-teman. Berarti reset formnya juga harus kita tambahin. Handle book, kemudian handle update juga sama. Ini untuk opacity dulu nih, gitu. Jadi kita modifikasi ya codingannya jadi seperti ini. Dan jadi seperti ini. Oke. Karena nggak enak aja kok terjadi error di server, kita mau nyoba lagi malah nge-clear gitu. Oke. Submit. Tuh, wah error kan. Nah, sekarang aku ingin nampilkan pesan error berdasarkan yang ada di server gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari sisi network, kita kan dapat error nih. Nah, kalau kita console log, teman-teman, console log error itu bentukannya adalah respon. Jadi kita bisa ngambil kayak gini ya teman-teman, respon.data ya kita coba konsol dulu deh, error respon.data. Jadi kalau kita konsol dan terjadi error, kita submit, tuh teman-teman bisa melihat di sini kita dapat success file dan dapat data lagi teman-teman. Dan di sini kita dapat errornya, ada image, the image field is required gitu. Berarti cerita kalau misalnya teman-teman ingin nampilin error yang di sini, teman-teman harus aksesnya di dalam data dulu. Nah, kalau nggak mau ribet, ya kita tinggal JSON stringify aja teman-teman. JSON stringify seperti ini. Karena ceritanya aku nggak mau ngajarin terlalu kompleks banget dan teman-teman bakal pusing, kita simple aja dulu. Jadi kalau misalnya error, kita submit. Tuh, teman-teman bisa melihat di sini image field is required. Simpelnya gitu aja dulu.
Nanti mungkin ke depan kita perbaiki error message-nya jadi lebih rapi lagi. Tapi untuk sekarang ya itu udah cukup. Minimal user udah tahu lah ya. Oh, ternyata errornya itu, wah, kita perlu nama gambar tuh teman. Benar kan? Tuh, gua klik submit, nah, kan error dan kita butuh nama gambar. Nah, di sini kita bisa nge-choose file teman-teman. Untuk menghilangkannya, mungkin aku harus ngupload something dan aku klik submit. Dan ketika aku klik submit, malah dia ngeblank. Submit. Ini ada error lagi teman. Error dari SQL. Kenapa? Bentar, kita lihat dari phpMyAdmin-nya. Sebenarnya sih ini kan error dari server ya, dan nggak ke catch ya sama kita. Harusnya dari sisi JSON ini, kalau misalnya ini nggak ada, kita kasih defaultnya adalah server error teman-teman. Gitu. Jadi biar tahu salahnya di mana gitu. Dan aku saranin jangan nampilin server error itu langsung gitu. Itu bahaya. Jadi ketika kita submit, ada server error. Dan ternyata errornya itu masalah uh, constraint. Foreign key. Oke, mungkin kita coba lihat dulu ya, langsung di sisi learning kita. Books di sini. Kemudian kita bisa ngelihat apa ya namanya? Masalah dari foreign key itu tadi. Salah di mana ini? Kita mau lihat ya secara garis besar. Review. Okay. Integrity constraint cannot add or update shell draw foreign key reference and description. Value-nya adalah 22 no. Okay. Kalau kita lihat dulu di sini name, description, price dulu, kategori ID. Oh, I see. Kategori ID-nya nggak masuk saya teman-teman. Ya, yeah. Kategori ID-nya nggak masuk. Jadi kita harus refresh ulang aja ya. Ini mungkin gara-gara masalah hot reload-nya. Kita ulang lagi ya. Dan dari sini select list itu harusnya kalau misalnya nggak ada isi itu error ya teman-teman. Tapi di sini dia nggak error. Oke, mungkin masalah ini kita mau perbaiki dulu dari sisi book form. Di sini kita punya select, yang di dalamnya ada select list. Dan di sini kalau nggak salah ada yang namanya apa namanya ya? Dulu aku makainya apa kalau di Laravel ya? Select option placeholder. Oke, namanya apa ya? Jadi kalau itu dianggap, kalau ini kan disable ya, selected dan hidden. Nah, ini sih namanya, kalau placeholdersnya itu. Kita coba cari dulu ya. Aku rasa bukan ini sih namanya, tapi kita coba tambah ya, disable, selected, dan hidden. Oke. Tapi lucu kan, ujung-ujungnya kalau kita refresh, kosong. Nah itu, berarti nggak ini solusinya berarti. Apa namanya ya? Kita coba cari manual di sini. Default check draggable, hidden, only. Ada only gitu tuh. Nggak ada ya? Select option can be selected as placeholder. Apa namanya ya? Aku lupa nih. Dia ada di codingan lama aku sih, tapi aku nggak tahu di mana. Di sini kan kita udah nge-set tuh value-nya empty. Bentar aku coba cek dulu ya. Dari sisi codingan Laravel aku yang dulu ada nggak ya?
Oke. Sebentar kita lihat dari sisi blok, Laravel blok ada nggak ya? Pernah aku nambahin di sisi blade-nya. Resource, kemudian view, kemudian di sini ada blok, isi post, post admin ya. Sini ada post creator blade. Di sini kan harusnya dulu ada select yang lucu-lucu kayak gini. Oh, nggak ada ya. Select holder, oke, namanya holder. Sip. Holder. Oke. Tapi, bentar, refresh. Nggak terjadi apa-apa juga sih sebenarnya. Nggak terjadi apa-apa juga. Karena dia anggap ada isi ya. Bentar-bentar dari sisi custom hook. Sini kita punya kategori. Oh iya, kategorinya aku definisikan di sini teman-teman jadi 0. Harusnya jadi 0 sih. Oke. Coba refresh dulu. Nah, error di sini. Kategori mungkin aku kasih empty string aja dulu di sini. Refresh. Oke. Nah, itu udah dapat ya teman-teman. Jadi kita udah validasi di sisi frontend ya. Jadi caranya gitu, tambahin holder 1, kemudian kategorinya ganti jadi string. Oke. Nah, next berikutnya untuk isu select udah selesai. Kemudian kita coba untuk nambahin lagi. Tuh, dan kita coba nambahin beserta gambarnya. Harusnya udah berhasil. Submit. Tuh, nambah datanya di bawah sini. Nah, berikutnya di sisi custom hook, teman-teman juga bisa manfaatkan nih. Ternyata TOS itu kita bisa manfaatkan juga tidak hanya untuk menampilkan error, tapi juga bisa untuk menampilkan pesan sukses teman-teman. Jadi teman-teman bisa tampilkan di sini book added successfully gitu. Kemudian untuk di bagian update kita tinggal bikin di sini book updated successfully. Oke, jadi kita coba refresh dulu ya. Oke, di sini test TOAS, kemudian kita tambahkan datanya di sini, tambahin, kemudian kita choose file. Ini mungkin kita klik submit. Tuh, nampak kan book edit successfully dan datanya bertambah di bawah. Nah, next berikutnya adalah aku ingin memperbagus siapa namanya? Si input file ini jadi lebih tampilannya lebih bagus nah gitu. Jadi ada teknik yang bisa aku manfaatkan sebenarnya untuk handle hal tersebut. Mungkin kita bikin dulu ya teman-teman di sini cons file upload. Jadi mau nggak mau ya harus bikin komponen lagi di sini. Kita return. Jadi apa sih yang jadi change di sini? Yang jadi change di sini adalah input ini kita bakal cut ya teman-teman, kita cut. Kemudian dia menerima apapun yang kita set sebagai res parameter di sini. Lonceng kita terima juga. Oke. Tapi taruh aja di sini. Res seperti ini. Kemudian kita ganti jadi file upload ya teman-teman. Mana dia di sini file upload? Di mana aku taruh tadi harusnya? Di sini ada price. Nah ini dia. Ini harusnya bukan labelnya, harusnya bukan price ya teman-teman. Kita lupa ganti ya dari tadi. Harusnya kita ganti jadi make. Gitu. Kemudian berikutnya di sini kita manfaatkan dengan nama form file upload. Kemudian loncengnya kita taruh di sini. Gitu. Sip. Dan harusnya ketika kita ngubah kayak gini, karena kita cuma misain komponen doang lah ya. Itu harusnya masih berjalan ya teman-teman. Oke, kita coba jalankan lagi. Kita lihat seperti ini, submit. Tuh, masih berjalan ya, sebagaimana mestinya. Harusnya nggak ada masalah. Nah, next berikutnya adalah aku mau rubah gitu tampilan. Jadi di sini kita harus ngimpor yang namanya useref. Oke,
Oke, dan di sini aku bakal ganti tulisannya di sini jadi cons ref apa ya, file ref sama dengan use ref kemudian 0, kira-kira tampilan seperti ini. Dan next berikutnya untuk di sini aku bakal nampilin apa namanya, kayak semacam image ya teman-teman. Jadi ceritanya yang mau kita tampilin di sini adalah gambar. Oke. Jadi nanti ketika kita milih file, aku pengen ada kayak semacam preview gitu. Nah, aku pengen ada yang namanya preview. Dan aku mungkin mau set previewnya dulu di sini nih. Cons, kemudian preview, kemudian set preview. Kira-kira seperti ini. Set background. Oke. Nah, kalau cerita kita tadi kan nurunin onceng ya di sini teman-teman, dan nurunin onceng. Jadi mungkin kita bakal ngubah sedikit di sini. Jadi onceng ini aku turunin ke bawah sini. Dan dari sini aku punya satu prop yang aku beri nama set file stat gitu. Jadi set file stat itu dia menerima set image di sini. Dia bakal menerima set image dan nanti set file stat itu aku bakal taruh di sini sehingga nanti bisa dynamic ya teman-teman. Kalau misalnya kita punya multiple set file, dan di dalamnya aku bakal nge-set preview itu ini yang sama juga gitu. Jadi untuk preview itu di komponen level. Dan di sini kita bisa kasih logic src, oke. Jika ada untuk sementara kita ngambil preview dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngupload, kita milih sesuatu, kita bakal ngasih preview gitu teman-teman. Oke. Reviewnya itu sebagai filenya, kira-kira seperti itu. Dan mungkin sementara aku coba dulu seperti ini. Dan use state-nya belum diimpor ya teman-teman, kita impor dulu. Oke. Dan kita choose file dan kita coba select. Nah, ini image-nya nggak get. Alasannya adalah karena ceritanya kita belum nge-load image-nya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau nge-load image, di situ berarti apa yang harus kita tampilkan? Oke, kita coba konsol dulu ya. Kita coba konsol. Kita klik konsol. Nah, kita kan dapat file nih teman-teman. Jadi untuk nampilin filenya itu dan kita tampilin di preview gimana cara? Nah, cari di Google. How to preview file object.js. Jangan jQuery deh, nggak butuh. Ini teknik lama. Kita baca aja. Oh, berarti pakai URL grab object. Oke, langsung gas. Nih, kayak gini teman-teman. Kemudian kita coba lihat. Silang. Tuh, berhasil. Jadi simpel sih sebenarnya. URL create object URL. Jadi teman-teman, ketika ada kendala dan masalah, cari di Google. Yang penting keywordnya tahu masalahnya apa. Ingat, moto tahu coding, satu masalah, selesaikan, baru lanjut ke masalah berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya aku nge-choose file, tuh berubah ya. Segi berubah. Tapi aku pengen ya filenya jangan gede-gede amat lah. Tadi ketika kita nge-set image itu apa ya? Aku lihat di buku list ya. Tadi kita kopas ya teman-teman. Aku jujur nggak hafal. Aku nggak hafal. Jadi jangan harap aku orang yang hafal sama semuanya, jangan diharap ya. Oke, mungkin aku lebih suka mungkin width-nya mungkin 80. Kemudian aku pengen margin bottomnya 2. Gitu, jadi agak lebih gede lah. Bisa nge-choose file. Mungkin aku bisa nampilin wajah aku bisa nampilin KTP. jangan liatin KTP. Jangan liatin KTP, mungkin ini dulu. Nah, gitu. Jadi teman-teman sebelum mau ngapa-ngapain itu bisa kita preview teman-teman. Kemudian hacknya bisa kita definisikan, misalnya hacknya 50 gitu. Atau hacknya 20 gitu.
Ya, serahlah tergantung kebutuhan. Dan untuk objek itu ada macam-macam, ada objeknya konten, cover, tinggal di set lah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Jadi di sini enak teman-teman. Teman-teman bisa nge-preview dulu, baru upload. Ya, enak lah kira-kira seperti itu. Dan next kita coba dari nol, kita coba refresh lagi. Nah, dapat error nih teman-teman, URL create object URL preview. Kenapa? Karena kita preview ini nggak ada. Jadi teman-teman tinggal bikin kayak gini aja nih. Jadi kalau misalnya previewnya belum ada, jangan ditampilin teman-teman, kayak gini, yang ditampilin, gitu. Coba refresh lagi. Nah, nggak ada errornya lagi kan? Karena kita udah validasi di sini. Dan kenapa tadi error? Karena ceritanya ya objek filenya nggak ada, gimana URL ini nge-create objek URL, makanya dia nge-return error gitu. Wajar. Error itu harus kalian sukai loh, gitu. Malah ketika aku ngoding nggak ada error, itu keringat dingin teman-teman. Ini wah ini gimana gitu. Oh nggak ada errornya. Kalau ada error itu satu step kita bisa melangkah atau maju ke depan gitu. Oke, nah di sini kita klik submit, masuk, kemudian datanya masuk. Tapi ada satu kekurangan. Berarti kalau misalnya setelah berhasil, harusnya preview ini kita hilangkan teman-teman. Harusnya kita hilangkan. Dan itu aku kasih challenge ya ke teman-teman. Silahkan dikerjain sendiri. Bagi teman-teman yang nggak sabar, ya mungkin aku bakal bantu di next tutorial. Tapi cukup sampai di sini aja dulu. Kita udah banyak belajar teman-teman. Mungkin aku mau review ulang lagi apa aja yang udah kita lakukan hari ini. Yang kita lakukan hari ini adalah yang pertama, kita udah menggunakan yang namanya kita udah merubah apa namanya tadi uh, price kita menjadi tipe float di table migrationnya Laravel, sehingga price kita itu bisa menerima number yang lebih gede lagi gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian next berikutnya di sisi book controller kita nggak ada merubah apa-apa, jadi nggak usah disentuh. Tapi kita banyak melakukan perubahan di sisi front end, seperti kita menambahkan fitur untuk menampilkan TOAS teman-teman. Nih, kita bisa nambahkan TOAS container di sini. Kemudian di sisi custom hook kita juga udah ngehandle menggunakan try and catch teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ketika terjadi error, aplikasi kita nggak crash, tapi kita bisa ngehandle-nya dengan menampilkan errornya gitu teman-teman. Nah di sini kalau misalnya ada error masalah validasi, kita nampilkannya menggunakan cara seperti ini. Tapi kalau misalnya error yang berhubungan dengan server, kita bisa nampilin server error di sini. Atau ya error yang selain itulah. Karena aku lazy, aku kasih tampilan server error. Sebenarnya bisa kita handle lagi mungkin di next berikutnya. Mungkin ada satu section lagi lah untuk ngebahas masalah error karena cukup kompleks. Tapi untuk sementara kita nampilkan errornya seperti ini. Gitu. Dan next berikutnya kita menampilkannya menggunakan TOAS, dan kalau misalnya kita nggak ngupload file, dia bakal error dan ngasih tahu ke user, oh butuh nambah image nih, gitu. Dan kita juga udah ngehandle reset form, itu kita taruh di masing-masing function. Kenapa seperti itu? Karena aku nggak mau nge-reset form kalau misalnya terjadi error reset form. Karena cerita kalau misalnya aku taruh reset formnya di bawah sini, ya terjadi error, dia nge-reset gitu teman-teman. Dia tetap eksekusi. Sehingga aku ubah reset form, itu aku taruh, jadikan parameter, dan hanya dieksekusi kalau misalnya berhasil gitu teman-teman. Makanya taruhnya di sini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada error masalah validasi seperti ini, lupa nambahin gambar di submit, ya data yang di sini nggak reset gitu teman-teman. Itu tujuannya sebenarnya. Nah kemudian berikutnya tadi kita juga udah belajar bagaimana cara ngehandle apa namanya, seandainya kita nggak ngeisi select di sini. Apa sih yang kita lakukan tadi? Pertama, di sisi komponen select, kita menambahkan folder dengan value empty string. Kemudian di sisi custom hook, di bagian formic-nya, kita mengasih default value-nya adalah empty string. Sehingga dia ngasih tahu di sini, description is required. Gitu. Berhasil kita validasi. Nah, kemudian next, kita juga udah belajar di sisi form, kita udah memisahkan satu komponen namanya file upload. Dan file upload ini, itu udah bisa menampilkan preview ketika kita menampilkan memilih file di sini, kira-kira seperti ini.
sehingga kita bisa menampilkan preview dan kita klik submit, maka datanya bertambah dan tambah TOAS, dan datanya juga akan bertambah di bawah sini. Hanya saja aku punya challenge, teman-teman silakan pikirin gimana caranya setelah aku nge-submit previewnya ikut ke clear. Oke, overall cuma sampai di situ aja dulu. Thank you banget nih ke teman-teman yang udah support Tahu Coding sampai saat ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share juga ke teman-teman yang membutuhkan. Selalu dukung Tahu Coding dan stay tune dan see you in the next tutorial.